Bocoran kontrak Kylian Mbappe jika jadi ke Real Madrid. PSG umumkan transfer Marco Asensio. Mason Greenwood tidak masuk skuad pramusim MU. Timnas Jerman bapuk. Schweinsteiger salahkan Guardiola. Ada peran CR7 di balik keberhasilan MU rekrut Mount. Halo football lovers, kembali lagi di Starting 11 News. Seperti biasa, kami akan terus menyajikan informasi seputar dunia sepak bola spesial untuk Anda. Paris Saint-Germain sangat tidak ingin kehilangan Kylian Mbappe secara gratis pada musim panas 2024. PSG telah memberitahu Mbappe bahwa dia memiliki waktu hingga akhir bulan ini untuk memicu perpanjangan 1 tahun pada kontraknya saat ini. Menurut Goal, Les Parisiens akan menuntut 200 juta euro atau setara 3,2 triliun rupiah sebagai biaya transfer jika dia menolak untuk memperpanjang kontraknya. Kylian Mbappe belum pasti ke Real Madrid di musim panas 2023. Namun, pembahasan mengenai kontrak mewah bagi pemain 24 tahun itu sudah didiskusikan di internal Los Blancos. Kesiapan Madrid bahkan sudah sampai pada tahap persiapan kontrak. Dilansir dari Cadena SER, Madrid akan menyodorkan kontrak berdurasi 5 tahun kepadanya. Setiap tahunnya Mbappe akan digaji sebesar 50 juta euro, ditambah lagi akan ada klausul pelepasan sebesar 1 triliun euro. Bocoran tersebut disebut-sebut sebagai tawaran paling rendah El Real, jadi sangat mungkin durasinya lebih panjang atau mungkin gajinya lebih banyak, tergantung negosiasinya dengan pemain. Paris Saint-Germain resmi memperkenalkan Marco Asensio sebagai pemain anyar mereka di bursa transfer musim panas 2023 ini. Asensio direkrut secara bebas transfer dari Real Madrid lantaran kontraknya dengan tim Los Blancos itu memang berakhir pada awal Juli 2023 ini. PSG mengumumkan kedatangan Asensio yang dikontrak selama 3 tahun hingga Juni 2026, Kamis 6 Juli 2023. Selain Asensio, PSG juga memperkenalkan Milan Skriniar sebagai pemain baru. Real Madrid secara sah telah mengalahkan Barcelona setelah meresmikan kedatangan Arda Güler pada bursa transfer musim panas 2023. Dilansir BBC, Real Madrid resmi mengontrak Arda Güler hingga 30 Juni 2029. Pemain asal Turki tersebut langsung bergabung dengan klub barunya pada awal musim 2023-24. Madrid menebusnya dengan biaya 20 juta euro plus bonus yang bisa mencapai 10 juta euro. Fenerbahce juga akan memperoleh jatah 20% jika ia dijual lagi di masa depan. Dua tawaran pertama Manchester United demi mendatangkan Rasmus Højlund ditolak Atalanta. Tawaran ketiga kabarnya sedang disiapkan. Tawaran ketiga ini nantinya akan sebesar 58,5 juta euro atau 965 miliar rupiah. Iya, jumlahnya masih di bawah permintaan Atalanta di angka 60 juta euro. Namun laporan tersebut mengklaim bahwa Manchester United percaya diri dengan tawaran ketiga ini. Atalanta bakal menerimanya. Granit Xhaka resmi meninggalkan Arsenal setelah 7 musim di sana. Tak butuh waktu lama, Bayern Leverkusen kini telah resmi mengontrak gelandang berkebangsaan Swiss tersebut. Xhaka diikat dengan kontrak 5 tahun oleh Bayern Leverkusen. Rincian keuangan tidak diungkapkan, tetapi media Inggris melaporkan bahwa klub asal Jerman itu membayar 25 juta euro atau setara 412 miliar rupiah untuk pemain berusia 30 tahun itu. Klub raksasa Inggris Chelsea menurut kabar dari Goal telah mengajukan pertanyaan mengenai ketersediaan striker Arsenal, Folarin Balogun, untuk meningkatkan lini depan tim musim panas ini. Pemain berusia 21 tahun itu mencetak 21 gol di Ligue 1 saat dipinjamkan ke Reims musim lalu, menambah nilai jualnya dan membuatnya mendapat tempat di timnas Amerika Serikat. Selain Chelsea, Balogun juga diminati oleh AC Milan, Inter Milan, Marseille, Monaco, dan RB Leipzig. Pemain asal Spanyol Cesar Azpilicueta tak bisa menyembunyikan kesedihannya usai mengakhiri 11 tahun kebersamaan dengan Chelsea. Ia menangis ketika memberikan salam perpisahan dengan The Blues. Pemain berusia 33 tahun itu segera bergabung dengan klub La Liga Spanyol, Atletico Madrid, secara gratis karena kontraknya dengan Chelsea telah habis. Dia menaikkan kontrak 1 tahun di klub barunya.
Kepastian mengenai masa depan Mason Greenwood akan segera menemukan jawabannya. Sang striker dilaporkan tidak masuk dalam skuad pramusim Manchester United kali ini. Ini karena sang pemain tidak akan digunakan MU pada musim 2023-24. Ia rencananya akan dipinjamkan ke klub lain musim panas ini. Jadi, Greenwood tidak perlu diikutkan dalam tur pramusim dan kepindahannya sedang diatur oleh manajemen MU. Klub raksasa Liga Italia Inter Milan resmi mengumumkan kedatangan pemain muda Davide Fratesi dari Sassuolo dengan klausul yang tak biasa. Melansir Football Italia, Fratesi dikabarkan akan hengkang ke Inter Milan dengan kesepakatan peminjaman lebih dulu. Bulan Februari 2024 akan jadi penentuan bagi Inter, mengingat mereka harus membayar kontrak Davide Fratesi dari Sassuolo. Kabarnya Davide Fratesi akan menerima kontrak selama 5 tahun di Inter Milan dan baru akan usai pada 2028 mendatang. Mantan gelandang timnas Jerman Bastian Schweinsteiger menyalahkan Pep Guardiola gara-gara performa buruk timnas Jerman dalam beberapa tahun terakhir. Sebab sejak Pep melatih Bayern Munchen pada 2013-2016, tim Panzer kehilangan tipikal permainannya. Anda tahu, ketika Pep Guardiola bergabung bersama Bayern Munich, ketika dia datang ke negara itu, semua orang percaya bahwa kami harus memainkan sepak bola seperti ini, seperti umpan pendek dan segalanya. Bernardo Silva, pemain bintang Manchester City, ditawari gaji 3 kali lipat lebih besar dari gajinya yang sekarang oleh klub Arab Saudi Al Hilal. Silva mendapatkan penghasilan sekitar 150.000 pounds atau sekitar 2,8 miliar rupiah per pekan bersama The Citizen. Jika bersedia hijrah ke Al Hilal, maka Silva akan mendapatkan 500.000 pounds atau sekitar 9,6 miliar rupiah per pekan. Silva terbuka untuk menemukan tantangan baru musim panas ini setelah 6 tahun di Etihad. Menurut kabar dari Gol, pihak berwajib Prancis sedang menyelidiki Nasser Al-Khelaifi setelah Presiden PSG itu dituding melakukan penculikan dan penyiksaan terhadap Tayyip Ben Abdirrahmane di Qatar pada tahun 2020. Sebagai bagian dari penyelidikan, kediaman Al-Khelaifi pun digeledah. Pria 49 tahun itu yang terlambat menghadiri jumpa pers peresmian pelatih baru PSG Luis Enrique kemarin, Rabu 5 Juli, disetop oleh hakim pemeriksa begitu tiba di Bourget. Hakim menunjukkan surat penggeledahan apartemen Al-Khelaifi tanpa kehadirannya, sesuai dengan hukum yang berlaku di Prancis. Pemerintah Rio de Janeiro menetapkan undang-undang anti-rasisme pada Rabu 5 Juli setelah sejumlah insiden menimpa penyerang Real Madrid Vinicius Junior. Dengan undang-undang ini, setiap acara olahraga akan dihentikan atau ditangguhkan jika terjadi perilaku rasis. Hukum Vini Junior dengan suara bulat disetujui oleh pemerintah Rio pada bulan Juni, mencakup protokol tentang cara memproses keluhan rasisme dan kampanye pendidikan wajib. William Saliba dilaporkan telah menandatangani kontrak baru di Arsenal yang bernilai 10 juta pound per tahun. William Saliba memperpanjang kontrak baru berdurasi 4 tahun. Pemain berusia 22 tahun itu memperkuat The Gunners sejak 2019 dan kontraknya akan berakhir pada 2024. Tetapi dia sekarang telah berkomitmen hingga 2027 meskipun tidak ada opsi bagi Arsenal untuk memperpanjang kesepakatan lebih jauh. Chelsea dalam kondisi yang benar-benar aman dan nyaman untuk mengejar Moises Caicedo. Tidak bakal ada gangguan berarti dari para peminat lain seperti Arsenal dan MU yang mundur dari perburuan Caicedo usai mendapatkan pemain baru masing-masing. Satu-satunya hal yang harus diatasi oleh Chelsea adalah harga. Brighton membandrol pemainnya itu di harga 100 juta pounds. Chelsea tidak mau jika harus membayar sebanyak itu. The Blues pun harus pintar-pintar bernegosiasi. Pos-pos Komite Eksekutif PSSI sampai saat ini masih belum diumumkan federasi. Khusus Komite Wasit akan dipimpin langsung oleh Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Komite Wasit itu dipimpin saya sendiri, supaya tidak ada intervensi. Nanti komite lain yang akan diumumkan kita lagi bicara satu dan lainnya. Keputusan itu diambil Erick Thohir untuk memantau langsung masalah klasik sepak bola Indonesia. Erick sudah menegaskan akan memberantas segala praktek kotor di sepak bola dalam negeri.
Inter Milan membuka kesempatan untuk melepas Andre Onana musim panas ini. Manchester United berminat, tapi sejauh ini penawarannya tak memuaskan. MU sudah menunjukkan keseriusan untuk memboyong Onana dengan mengajukan penawaran pertama bernilai 40 juta euro plus bonus-bonus sekitar 5 juta euro. Inter Milan menolak proposal itu karena masih di bawah harapan mereka. Kabarnya, Inter menginginkan paket senilai 60 juta euro dengan 50 juta euro dibayar tunai dan 10 juta tambahan dari bonus-bonus. AC Milan masih harus menyiapkan tawaran kedua demi bisa merekrut Samuel Chukwueze. Lantaran tawaran pembuka Milan ditolak oleh Villarreal. Jumlah penawarannya di kisaran 25 juta euro. Jumlah itu sudah mencakup add-ons. Kubu kapal selam kuning ternyata tidak puas. Mereka ingin Milan membayar sebesar 35 juta euro. Milan harus buru-buru bisa mencari solusi terkait biaya transfer dengan Villarreal. Setelah masalah tersebut terselesaikan, tidak sulit bagi Milan mendatangkan Chukwueze. AC Milan dilaporkan menawarkan Divock Origi ke West Ham United sebagai bagian dari pendekatan mereka untuk merekrut Gianluca Scamacca yang juga diinginkan oleh Roma. Origi dimasukkan sebagai bagian dari kesepakatan transfer setelah upaya pertama Milan untuk rekrut Scamacca dengan skema pinjaman menemui kegagalan. Lagi pula, pemain internasional Belgia berusia 28 tahun itu cedera di sebagian besar musim dan tampil mengecewakan ketika turun ke lapangan. Football Italia melaporkan bahwa Luis Alberto telah setuju untuk memperpanjang kontraknya dengan Lazio hingga Juni 2027. Kontrak baru tersebut akan memberinya 4 juta euro per musim plus bonus, meningkat dari gaji sebelumnya sebesar 3,5 juta euro. Sang gelandang akan berusia 31 tahun pada bulan September dan kontraknya saat ini akan berjalan hingga Juni 2025. Masa depannya sudah terkatung-katung dengan kedatangan pelatih Maurizio Sarri. Namun, ia berhasil mengalahkan sang juru taktik dan beradaptasi dengan formasi 4-3-3. Direktur olahraga Inter Milan, Piero Ausilio, mengakui jika timnya kecolongan soal Vicha Kvaratskhelia yang musim lalu memilih untuk pindah ke Napoli. Piero Ausilio menyebut jika ia dan sejumlah pemandu bakat tim-tim Italia lainnya sudah mengikuti sepak terjang Kvaratskhelia bersama klub Dinamo Batumi. Ausilio menyesalkan Kvaratskhelia tidak bergabung ke Inter lantaran sang pemain tidak cocok dengan skema tim yang dalam beberapa musim terakhir memainkan formasi 3-back. Atletico Madrid secara resmi telah mengumumkan pemain rekrutan kedua mereka di musim panas ini. Dia adalah Kaglar Soyuncu yang direkrut secara gratis dari Leicester City setelah kontraknya habis akhir musim lalu. Dilansir Football Espada, pemain internasional Turki tersebut menaikkan kontrak berdurasi 4 tahun. Sebelumnya, Atletico Madrid mengumumkan kedatangan Javi Galan dari Celta Vigo awal pekan ini. Dilansir Gol, untuk menggantikan Sergio Busquets, Barcelona kini beralih ke alumni La Masia lainnya, yakni Oriol Romeu. Barca memberi kesempatan kepada gelandang Girona itu untuk kembali setelah hengkang ke Chelsea pada 2011. Terlepas minat dari kedua belah pihak, kesepakatan tidak akan segera terjadi. Romeu dikabarkan tidak terburu-buru dan rela menunggu berhari-hari atau berminggu-minggu karena ingin kembali ke Barcelona. Ada peran Cristiano Ronaldo di balik keberhasilan Manchester United mendatangkan Mason Mount dari Chelsea. Kepergian Cristiano Ronaldo dari Setan Merah disebut membantu meyakinkan Mount untuk bergabung ke Old Trafford. Bahkan, Mason Mount juga mewarisi nomor punggung Ronaldo. Pemain berusia 24 tahun itu bakal mengenakan nomor punggung 7 bersama Manchester United. Halo football lovers, kembali lagi di Starting 11 News. Seperti biasa, kami akan terus menyajikan informasi seputar dunia sepak bola spesial untuk Anda.